hati yang keras. Siapakah dia? Di antaranya adalah orang-orang yang sangat banyak berbicara dan sedikit mengingat Allah. Tadi dalam Al-Baqarah 152 disebutkan, kalau ingin ingat Allah, ingin Allah ingat padamu adalah dengan cara ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Jadi kalau orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang pertama, dia adalah orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu yang seperti apa? Adalah orang-orang yang sangat banyak berbicara dan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah bisa menyebabkan kerasnya hati. Dan sejauh-jauh seorang hamba dari Allah adalah mereka yang keras hatinya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Yakni orang-orang yang ketika berbicara akan senantiasa penuh ilmu, penuh manfaat, penuh hikmah, dan kalau nggak bisa dia diam saja. Jadi kita tidak menjadi tong kosong nyaring bunyinya, teman-teman sekalian. Banyak bicara tapi nggak ada isinya. Banyak berbicara tapi tidak ada manfaatnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, begitu kata Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau dia diam. Diamnya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir juga bukan bengong. Diamnya adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu banyak berbicara hal-hal yang enggak penting. Tahu enggak sih, tetangga kita itu loh baru beli mobil baru, padahal pekerjaannya biasa-biasa aja. Kok bisa ya? Jangan-jangan korupsi. Ibu suuzon aja. Orang yang beli mobil baru, beli rumah baru, kita yang kepanasan, teman-teman sekalian. Selalu membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain karena dia dengki, dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, jadi dia ghibah. Teman-teman tahu ghibah? Ghibah itu apa? Sesuatu yang kita bicarakan tentang orang lain yang kalau orang lain dengar itu dia tidak suka, namanya ghibah. Yang lebih sama dosanya dan parah juga adalah fitnah. Fitnah itu apa? Kita membicarakan sesuatu dusta yang bohong. Kalau ghibah memang ada pada dirinya, tapi itu juga dosa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, teman-teman lihat orang-orang yang suka gunjing ini, ghibah, gosip dan sebagainya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dia seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebuah perbuatan dosa besar. Makanya orang-orang yang gak bisa jaga lisan, pernah salah seorang sahabat bertanya pada Rasul, dia ahli ibadah ya Rasul, sholatnya bagus, ngajinya bagus, puasanya bagus Rasul, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya, dia banyak bicara perkara-perkara yang tidak baik. Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Jadi jaga lisan kita. Kalau tidak ingin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara, banyak dosanya, teman-teman sekalian. Orang yang banyak dosa dimasukkan oleh Allah masuk ke neraka Allah. Apa yang keluar itu nggak bisa ditarik lagi. Hati-hati sebelum berbicara, berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum posting. Zaman sekarang millennials apa-apa posting nggak mikir dulu, nggak mikir dampaknya apa ya, nggak mikir bisa menyebabkan perpecahan nggak. Zaman sekarang orang nggak mikir ketika berbicara menyakiti hati orang lain nggak, menzolimi orang lain nggak, ya kan? Zaman sekarang asal aja. Jadi think before posting. Berpikir dulu sebelum memposting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara, teman-teman sekalian. Karena orang yang banyak berbicara tadi, kata Rasulullah SAW adalah orang tersebut akan mengakibatkan hatinya menjadi keras. Orang yang hatinya keras adalah orang-orang yang pasti jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua, orang yang jauh daripada Allah. Ciri-ciri yang kedua adalah orang yang pelit, kikir, bakhil, pelit luar biasa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil, yang pelit jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syurga dan jauh daripada manusia. Perintah berinfak itu banyak sekali, teman-teman sekalian, dalam Al-Qur'an. Contoh Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Allah kasih tuh keutamaan-keutamaannya supaya kita enggak pelit, enggak kikir. Karena Allah sendiri yang janji. Seperti sebutir biji yang tumbuh jadi 7 tangkai, setiap 7 tangkai menjadi 100 biji, Allah lipat gandakan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Perintah berinfak juga ada dalam surah Ali Imran 133 134 teman-teman sekalian. Termasuk bagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang infak, artinya orang-orang yang tidak pelit, tidak kikir. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 sebenarnya diberitahu ciri orang-orang yang bertakwa. Salah satunya infak. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu pertama, dia suka infak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian dia adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian dia mudah memaafkan orang lain dan dia orang yang suka berbuat baik. Jadi ciri yang kedua tadi, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pelit. Karena orang pelit ini kebalikan dari sifat orang bertakwa yang suka infak. Jauh daripada Allah, nah dia punya ciri-ciri pelit. Belanjanya banyak untuk dirinya sendiri. Koleksi bajunya banyak, numpuk-numpuk. Perhiasannya banyak, tas-tasnya banyak, tapi pelit mengeluarkan hartanya. Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli dengan hamba Allah, bagaimana Allah mau peduli dengan dia? Kan kita enggak cuma hablum minallah saja, kita kan ada hablum minan nas. Jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Kata Rasulullah, kalau engkau memberi, kita akan saling mencintai. Jadi sudahlah jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang salat tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Salat itu sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi enggak berefek apapun dalam akhlaknya. Jadi jauh daripada Allah, jadi orang yang salat tapi tetap mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikeluarkan oleh At-Tabari dengan sanad yang sahih. Keempat, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja adalah ahli maksiat, suka berbuat dosa, teman-teman sekalian. Seseorang yang berbuat maksiat, maka cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Sebab kotoran yang pekat menutupi hatinya. Sama saja kalau ada kaca, banyak debunya, cahaya matahari kan gak bisa masuk. Benar gak teman-teman sekalian? Tapi kalau kacanya bersih, maka lihat bagaimana cahaya matahari dapat menembus jendela tersebut. Sama seperti hati kita. Kalau hati kotor, banyak maksiat, banyak dosa, bagaimana cahaya Allah bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang seperti itu? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku pernah mengadukan hafalanku kepada Waki' tentang jeleknya hafalanku ini. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahu padaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan pernah mungkin bisa masuk pada ahli maksiat. Sama kalau teman-teman suka majelis ta'lim, teman-teman suka nonton ceramah di YouTube, teman-teman suka baca buku, tahu sih ilmunya, tapi kok nggak bisa melaksanakan? Karena masih ada maksiat yang kita lakukan, masih ada dosa yang kita lakukan yang membuat kita tidak mengamalkan apa yang kita tahu, fasik. Makanya tadi di awal saya selalu kalau sebelum ceramah kan selalu doa, semoga kita mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Karena banyak orang sudah tahu tapi tidak mengamalkan karena masih melakukan maksiat.